Dunia sepak bola memang selalu penuh dengan drama, cerita menarik, dan keputusan kontroversial yang bikin kita semua tidak pernah berhenti membicarakannya. Mulai dari nasib pemain yang dibekukan klub, kontrak bintang yang belum jelas, kritik pedas terhadap klub besar, hingga kisah anak muda yang hampir saja memenangkan Ballon d'Or di usia belia. Di video kali ini kita akan membahas sederet cerita panas dari Miss Hilgers yang dibekukan oleh Twente, masa depan Harry Maguire di Manchester United, kritik keras terhadap Inter Miami dan Lionel Messi, sampai kisah luar biasa Lamine Yamal yang disebut gagal meraih Ballon d'Or hanya karena usianya yang terlalu muda. Siapkan diri kalian karena ini akan jadi perjalanan penuh emosi dari lapangan hijau Eropa hingga Amerika Serikat. Kita mulai dulu dari Belanda. Nama Miss Hilgers, bek keturunan Indonesia, sedang jadi sorotan besar. Hilgers harus absen membela timnas Indonesia di FIFA Matchday gara-gara masalah pelik dengan klubnya, FC Twente. Kenapa? Karena Twente membukukannya. Semua berawal ketika Hilgers menolak tawaran perpanjangan kontrak. Pihak klub langsung memberikan ultimatum kejam. Tanda tangan kontrak baru atau kamu tidak akan dimainkan sepanjang musim ini. Akibatnya Hilgers bahkan tidak dimainkan di 6 pertandingan Eredivisie. Situasi ini pun memantik reaksi keras dari Serikat Pemain Profesional Belanda atau VVCS. Direktur mereka Louis Everard menyebut keputusan Twente ini bukan sekedar masalah kontrak, tapi sudah masuk ke ranah perundungan. Ini penyalahgunaan posisi dominan oleh klub, kata Everard. Bahkan sudah diakui secara terbuka bahwa Hilgers tidak dimainkan hanya karena menolak kontrak. Ini jelas-jelas bentuk bullying dan secara hukum bisa dipersoalkan. Bayangkan seorang pemain muda, berbakat, dan jadi andalan timnas Indonesia justru dipaksa menghadapi situasi seperti ini. Drama Hilgers di FC Twente jelas menunjukkan betapa keras dan dinginnya dunia sepak bola profesional. Kita geser ke Inggris, ke Old Trafford. Nama Harry Maguire kembali jadi perbincangan. Bek berusia 32 tahun itu kontraknya bersama Manchester United akan habis pada musim panas 2026. Lalu, apakah Maguire akan diperpanjang atau justru dilepas? Menurut laporan Express, manajemen Setan Merah baru akan memutuskan nasib Maguire setelah musim 2025-2026 berakhir. Meski jabatan kapten sekarang dipegang Bruno Fernandes, Maguire masih dianggap sebagai sosok penting di ruang ganti. Ia kerap memotivasi para pemain muda akademi dan tetap menjadi pemimpin. Manajer MU saat ini Ruben Amorim bahkan disebut masih membutuhkan pengalaman Maguire di lini belakang. Tidak bisa dipungkiri, meski sempat jadi bahan kritik publik, Maguire sudah memberikan loyalitas besar. Sejak dibeli dari Leicester City dengan harga fantastis, yaitu senilai 87 juta euro pada tahun 2019, ia sudah tampil lebih dari 250 kali membela Setan Merah. Pertanyaannya, akankah United memberinya kontrak baru atau justru akan melepasnya begitu kontraknya habis? Inilah dilema yang harus dijawab dalam waktu dekat. Dari Inggris sekarang kita terbang ke Amerika Serikat, ke Major League Soccer. Sejak kedatangan Lionel Messi, Inter Miami menjadi magnet besar untuk para bintang Eropa. Nama terakhir yang bergabung bahkan adalah Rodrigo de Paul, kompatriot Messi dari Atletico Madrid. Namun ternyata tidak semua orang melihat Inter Miami sebagai destinasi ideal. Mantan pemain MLS, Mateusz Klich, justru melontarkan kritik pedas. Dalam sebuah wawancara, Klich menasihati para pemain agar tidak bergabung dengan Inter Miami selama masih ada Lionel Messi.
Alasannya karena menurutnya keluarga Messi punya kendali terlalu besar atas klubnya. Secara organisasi itu buruk. Ayah Messi pada dasarnya menjalankan klubnya. Semua orang berbicara dalam bahasa Spanyol dan tidak ada yang bisa dilakukan tanpa persetujuan mereka, kata Clicks. Ia bahkan menyebut situasi di Inter Miami sebagai bencana. Banyak staf, pelatih hingga fisioterapis memilih pergi karena kondisi yang tidak sehat. Meski begitu, kontrak Messi sendiri sebenarnya tinggal menyisakan 3 bulan lagi. Tapi hampir bisa dipastikan Inter Miami akan memperpanjang kontraknya. Dan inilah cerita puncak yang sedang ramai jadi perbincangan dunia. Lamine Yamal, bintang muda Barcelona, gagal meraih Ballon d'Or 2025. Presiden La Liga Javier Tebas menyebut Yamal sebenarnya layak menang. Namun usia yang masih 18 tahun menjadi faktor penghalang besar. Kalau saja dia berusia lebih dari 23 tahun, saya yakin dia pasti menang. Tapi karena masih muda, mereka memberinya penghargaan lain, yaitu Copa Trophy, kata Tebas. Ya, meski gagal meraih Ballon d'Or, Yamal tetap pulang dengan bangga setelah menyabet Copa Trophy 2025. Penghargaan bergengsi untuk pemain terbaik dunia di bawah usia 21 tahun. Dalam peringkat Ballon d'Or, Yamal berada di posisi kedua. Ia kalah dari Ousmane Dembele, mantan rekannya di Barcelona yang kini membawa PSG meraih treble winner. Sementara itu, Presiden Barcelona, Joan Laporta, punya pendapat berbeda. Ia menilai faktor Liga Champions yang membuat Dembele unggul. Saya kira juara Liga Champions punya bobotnya sendiri, ujar Laporta. Namun Laporta menegaskan bahwa hasil ini justru akan memotivasi Yamal lebih jauh. Saya yakin posisi kedua Ballon d'Or hanya akan membuatnya semakin lapar. Yamal adalah seorang juara, dia punya ambisi sehat dan kualitas luar biasa. Waktu yang akan membuktikan segalanya, tutup Laporta. Sahabat bola, dari kisah Miss Hilgers yang dibekukan di Twente, masa depan Harry Maguire di Manchester United, kritik keras terhadap Inter Miami, hingga cerita luar biasa Lamine Yamal di panggung Ballon d'Or. Kita bisa melihat satu hal, dunia sepak bola selalu penuh dinamika. Ada yang jatuh, ada yang bangkit, ada yang diragukan, ada pula yang dilarang bersinar hanya karena usianya. Apapun yang terjadi, kisah-kisah ini menjadi bukti bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di atas lapangan, tapi juga cerita tentang ambisi, politik, dan perjuangan. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Yamal pantas meraih Ballon d'Or tahun ini meski usianya masih 18 tahun? Dan bagaimana dengan nasib Miss Hilgers serta Harry Maguire? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena diskusi kalian selalu menarik untuk dibaca. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.